Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian fikih Syafi'i kita dari kitab Safinatun Najah. Hari ini tema kita adalah tentang masalah hukum-hukum air, yaitu air sedikit dan air banyak. Air merupakan salah satu alat untuk bersuci di dalam syariat Islam. Bersuci, ketika disebut kalimat bersuci atau taharah, maka yang dimaksud itu adalah berwudu, mandi yang masyru', baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah, kemudian tayamum dan juga menghilangkan najis. Dari empat hal tersebut, dari empat taharah itu, yang menggunakan air adalah wudu, mandi dan juga menghilangkan najis biasanya. Maka penting kiranya untuk mengetahui hukum-hukum di dalam air, karena tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Ada nanti di dalam hukum fikih itu ada air yang tahir mutahhir, air yang suci dan mensucikan, artinya air itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi dan juga menghilangkan najis. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, artinya airnya tetap suci, bisa dikonsumsi tapi tidak bisa untuk dibuat bersuci atau tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi dan juga tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis semisal istinja atau lain sebagainya. Kemudian ada air mutanajjis, air yang kejatuhan najis atau yang kemasukan najis. Itu akan kita jelaskan di sini di dalam kitab Safinatun Najah. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menyebutkan al-ma'u qalilun wa katsirun. Air yang banyak, air sedikit dan banyak. Apa ya, dalam kacamata syariat, air itu dibagi menjadi dua, ada air yang sedikit, qalil, dan air yang banyak, katsir. Air yang sedikit itu apa? Air al-qalilu madunal kullataini. Air yang sedikit adalah yang kurang dari dua kullah. Wal katsiru kullatani fa aktsar. Dan adapun yang dua kullah, adapun air yang banyak adalah dua kullah atau lebih. Jadi yang masuk kategori air sedikit adalah air yang kurang dari dua kullah. Kemudian air yang banyak adalah air yang dua kullah atau lebih. Dua kullah itu seberapa? Itu terjadi perbedaan antara ulama, pendapat ulama dalam menentukan dua kullah itu berapa. Antara Imam Nawawi berbeda, kemudian Imam Rafi'i, kemudian juga pendapat ahli Irak dan juga kebanyakan ulama lain. Tapi kita mengambil pendapat yang paling banyak bahwa air dua kullah itu kalau dalam ukuran sekarang adalah sekitar 217 liter, ya, 217 liter. Ada yang berpendapat 187 liter, ada yang berpendapat 176 liter dan lain sebagainya. Kita mengambil pendapat yang menyebutkan dua kullah itu adalah air yang bervolume 217 liter atau 216 liter, kira-kira seperti itu. Atau air yang berada di dalam wadah yang berukuran panjang, lebar dan dalamnya itu 60 cm, 60 dikali 60 dikali 60. Itu yang dimaksud dengan air dua kullah. Kalau dia mencapai dua kullah atau lebih, maka dia masuk kategori air yang banyak. Tapi kalau dia kurang dari dua kullah, maka dia masuk kategori air yang sedikit. Apa fungsinya mengetahui air banyak dan air sedikit? Di sini ketentuan hukumnya adalah dikatakan di dalam kitab Safinatun Najah ini, al-qalilu, air yang sedikit itu, yatanajjasu biwuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit menjadi najis dengan sebab jatuhnya najis ke dalam air tersebut. Wa illam yataghayyar, walaupun dia tidak berubah. Jadi kalau ada air yang kurang dari dua kullah,
kemudian air tersebut kemasukan najis atau kejatuhan najis di dalam air tersebut. Meskipun dia tidak berubah ataupun tidak berubah, maka air itu sudah dihukumi mutanajjis. Artinya air itu tidak boleh dikonsumsi, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Kemudian adapun wal ma'ul katsir, adapun air yang banyak, la yatanajjasu, tidak menjadi najis illa kecuali idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali kalau berubah rasanya, warnanya dan baunya. Jadi kalau air itu kondisinya 2 kullah lebih, 2 kullah atau lebih dari 2 kullah, dia tidak menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis, kecuali kalau dia berubah salah satu dari 3 sifatnya. Entah itu berubah dari segi rasanya atau baunya atau warnanya. Kalau berubah maka menjadi mutanajjis. Kalau tidak berubah, air yang 2 kullah atau lebih itu tidak menjadi najis. Jadi ditentukan berubah atau tidak berubahnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi itu penting mengetahui air itu sedikit ataupun banyak. Air yang 2 kullah ataupun kurang dari 2 kullah. Nah, itu secara singkat saja di dalam kitab Safinatun Najah ini, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami hanya menjelaskan tentang air mutanajjis. Padahal dalam ilmu fikih itu, kalau kita baca di kitab-kitab yang lain, itu membahas lebih rinci, ada air yang tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Air yang bisa dipakai untuk berwudu. Air apa itu? Air yang bisa dipakai berwudu itu air yang bisa dipakai mandi dan juga bersuci yang lainnya adalah air mutlak. Ya. Dalam semua air yang ada di muka bumi ini hanya ada 7 jenis air saja yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu 3-nya dari langit, yang 4-nya dari bumi. Yang dari langit 3 itu pertama adalah ma'us sama, air hujan, kemudian ma'ul barad, air embun, kemudian ma'us salaj, air salju. Kemudian yang dari bumi adalah ma'ul bahri, yaitu air laut, wa ma'un nahri, air sungai, kemudian wa ma'ul bi'ri, air sumur, kemudian yang terakhir adalah ma'ul ain, air sumber atau mata air. Seperti sudah sekarang banyak air sumber itu jadi kemasan-kemasan, ya. Air mineral yang diminum biasanya itu juga bisa dipakai untuk berwudu. Jadi 7 jenis air itu saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian dalam pembagian air itu ada yang namanya air tahir, mutahhir, atau yang biasa disebut dengan tahur, al-ma' at-tahur, air yang suci dan mensucikan. Di dalam berwudu disyaratkan, termasuk syarat sahnya wudu adalah harus menggunakan al-ma' at-tahur, air yang suci dan mensucikan. Air yang mensuci dan mensucikan itu adalah air mutlak. Apa maksud air mutlak? Air mutlak artinya adalah air yang tidak mempunyai sifat, atau mempunyai sifat tapi tidak muqayyad. Sifatnya tidak mengikat. Ya, semisal air sumur, ya. Sifat sumur itu tidak mengikat, ketika air itu dipindahkan ke tempat lain maka berubah dia. Atau air itu tidak memiliki sifat, ketika ditanya kepada seseorang itu apa, dia hanya menyebut air, itu berarti air mutlak. Atau ketika air sumur misalnya, dia mempunyai sifat yang tidak muqayyad, ketika air sumur itu dipindahkan ke bak mandi, maka bak air, maka dikatakan itu bak mandi, bukan air sumur, terpisah sudah sifatnya. Atau ketika air sumur itu dialirkan ke sungai, maka dia jadi air sungai. Nah, jadi sifatnya tidak muqayyad, tidak mengikat. Itu yang dimaksud dengan air mutlak. Beda halnya kalau air itu mempunyai sifat yang mengikat, seperti air kelapa. Air kelapa itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Boleh dikonsumsi tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk wudu dan sebagainya. Kenapa? Karena air kelapa itu sifatnya mengikat. Ketika dipindahkan ke gelas, dia namanya air kelapa. Ketika dia dipindahkan ke ember, dia air kelapa, dan tidak terlepas ikatan tersebut. Itu namanya air mutlak. Kemudian ada jenis yang kedua, adalah air yang suci, tahir tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Itu ada 2 jenis, ada air musta'mal, ada air mutaghayyir. Air musta'mal itu artinya adalah air yang sudah digunakan untuk basuhan yang wajib.
Ya, air yang sudah digunakan untuk basuhan wajib. Air bekas basuhan wajib itu namanya air mustakmal. Artinya kalau air itu bukan bekas basuhan wajib, berarti dia tidak mustakmal. Ada air di ember, kita celupkan tangan kita di situ. Cuma mencelupkan tangan saja, bukan untuk berwudu, bukan untuk mandi, tapi hanya mencelupkan tangan ke air ya di ember atau di bak itu, maka air itu tidak jadi mustakmal. Ya, mustakmal kalau digunakan untuk basuhan wajib. Misal kita ambil air kemudian kita basuhkan ke wajah kita dengan niat berwudu, maka air yang jatuh dari wajah itulah yang dinamakan air mustakmal. Pun termasuk air yang bekas basuhan sunnah itu juga tidak masuk kategori air mustakmal. Dalam berwudu misalnya ada 3 kali basuhan ya biasanya yang kita lakukan. Yang wajib itu hanya basuhan pertama, basuhan kedua dan basuhan ketiga itu hukumnya sunnah. Maka yang mustakmal hanya air yang jatuh setelah basuhan pertama. Adapun basuhan yang kedua dan ketiga itu tidak mustakmal karena yang kedua dan ketiga itu adalah termasuk basuhan yang sunnah, tidak wajib. Ya. Atau air bekas mandi wajib itu yang mustakmal. Ketika sudah terlepas dari badan, maka itulah yang masuk kategori air mustakmal. Kemudian ada air mutaghayyir, itu juga masuk kategori air yang suci tapi dia tidak mensucikan. Apa itu air mutaghayyir? Air yang berubah. Berubah salah satu dari 3 sifatnya. Ya, apakah itu berubah dari segi warnanya atau baunya ataupun rasanya. Misal apa? Misal air yang tercampur dengan kopi. Air kopi ya, itu sudah berubah, warnanya berubah, baunya berubah itu kan. Tidak harus 3-tiganya berubah, satu saja sudah berubah maka sudah masuk kategori air mutaghayyir. Artinya air itu suci, boleh dikonsumsi tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai mandi wajib dan lain sebagainya. Jadi itu 2 macam air yang tahir tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal dan juga air yang mutaghayyir, air yang berubah. Berubahnya pun harus yang disebabkan karena benda yang suci. Kalau berubahnya itu disebabkan karena benda yang najis, maka air itu air mutanajis seperti yang dijelaskan tadi. Ketika dia jatuh dijatuhi oleh benda yang najis lalu berubah, maka jatuhnya bukan tahir ghairu mutahhir tapi air itu adalah air mutanajis. Kemudian yang terakhir adalah kategori yang terakhir adalah air mutanajis, air yang kejatuhan najis. Bagaimana hukumnya air yang kejatuhan najis? Maka dilihat tadi, kalau airnya itu kurang dari 2 kullah, lalu air kurang dari 2 kullah ini kejatuhan najis, maka status air itu otomatis pasti mutanajis, mau dia berubah ataupun tidak berubah dalam mazhab Syafi'i. Mau berubah tidak berubah, ketika dia kurang dari 2 kullah kejatuhan najis, maka dia menjadi mutanajis. Tapi kalau dia lebih dari 2 kullah kejatuhan najis, ya, kejatuhan najis airnya kondisinya kurang lebih daripada 2 kullah. 2 kullah ataupun lebih, maka air itu tetap, kalau seandainya tidak berubah maka tetap suci, suci dan mensucikan. Tapi kalau dia berubah, maka air itu yang berubah itu hukumnya adalah mutanajis. Tetapi perlu diketahui juga tidak semua najis yang jatuh ke air itu bisa memutanajiskan air. Ada beberapa najis yang dima'fu, yang dimaafkan. Semisal ada 2 contohnya, misalnya najis yang tidak kasat mata. Mana najis yang tidak kasat mata itu tidak menajiskan air. Contohnya apa? Seperti lalat misalnya, dia hinggap di najis yang cair, kemudian dia hinggap di air. Air itu tidak menjadi mutanajis. Kenapa? Karena najis yang dibawa lalat itu tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata, maka dia tidak menajiskan air itu, dima'fu. Kemudian yang kedua, najis dari bangkai hewan yang tidak mengalirkan darah. Ya, semisal nyamuk, ya, artinya yang ketika kita potong hewan tersebut, ketika kita sobek hewan tersebut, dia tidak mengeluarkan darah. Maka ini juga termasuk najis yang dima'fu, najis yang dimaafkan. Semisal ada bangkai nyamuk jatuh ke air, atau bangkai semut jatuh ke air, ya, atau bangkai lalat jatuh ke air. Yang namanya bangkai itu najis, tetapi kalau dalam masalah air ini, ya, bangkai-bangkai yang dari hewan yang tidak mengalir darahnya ini itu dimaafkan, dima'fu, tidak menajiskan air. Sehingga kalau ada hewan itu jatuh ke air,
maka air itu tetap suci dan mensucikan. Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, hewan itu dia jatuh sendiri ke air, bukan karena sengaja dijatuhkan ke air. Kalau sengaja dijatuhkan ke air, maka airnya jadi mutanajjis. Syarat yang kedua, dia tidak merubah air. Kalau sampai merubah air, meskipun itu dari hewan yang tidak mengalir darahnya, maka tetap air itu dihukumi mutanajjis kalau sampai merubah air. Ya, itu saja. Ya, kemudian terakhir yang mungkin juga perlu diketahui masalah ketika air itu air yang sudah najis, apakah bisa disucikan? Ternyata bisa, dalam ilmu fikih itu bisa. Misal ada air yang kurang dari 2 kullah, itu kejatuhan najis, bisa cara mensucikannya adalah dengan ditambah air sampai volume air itu menjadi 2 kullah atau lebih. Lalu tidak ada perubahan, hilang sifat-sifat yang merubah air tersebut, ya, najis. Misalnya ketika najis itu jatuh, merubah warnanya atau merubah baunya, lalu ketika ditambah air sampai 2 kullah atau lebih, sifat itu hilang, maka air itu kembali menjadi suci dan mensucikan. Atau dengan cara dikurangi airnya, tapi dengan catatan tidak kurang dari 2 kullah. Ketika setelah dikurangi tersebut, lalu hilang sifat-sifat najisnya itu, maka itu juga menjadikan air itu suci dan mensucikan. Ya, atau dengan cara didiamkan, ketika air itu didiamkan lalu hilang sendiri sifatnya itu, ya, selama dia tidak kurang dari 2 kullah, maka air itu menjadi suci dan mensucikan. Tahir menjadi tahir mutahhir. Ya, sebenarnya panjang, masih banyak pembahasan tentang masalah air ini. Mungkin karena waktu kita yang terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.